5 jenis puasa kejawen ini konon dipercaya bisa memberikan manfaat yang luar biasa. 1. Puasa mutih, gunanya untuk ilmu gaib dan keberhasilan. Salah satu puasa kejawen yang paling dikenal adalah puasa mutih. Seperti namanya, dalam ritual ini seseorang yang menjalaninya dilarang untuk mengkonsumsi apapun selain yang berwarna putih. Biasanya para pelakunya hanya akan makan nasi dan air putih saja. Puasa mutih biasanya dimasukkan dalam salah satu bagian dari sebuah ritual panjang. Tujuannya sendiri macam-macam, namun umumnya adalah untuk menguasai ilmu-ilmu gaib tertentu. Ada juga yang melakukannya untuk tujuan keberhasilan. Puasa ini tak terikat waktu, bisa hanya 3 hari saja, atau bahkan ada yang 40 hari. Puasa ini juga harus didampingi oleh seorang guru. 2. Puasa ngableng atau ngebleng, yaitu untuk menguatkan sukma dan mengabulkan keinginan. Jika umumnya durasi puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib, tidak demikian dengan ritual puasa yang bernama ngebleng ini. Durasi ngebleng adalah sehari penuh alias 24 jam. Jadi jika ada seorang yang menjalani puasa ngebleng 3 hari, itu artinya ia tidak makan minum selama 3 hari penuh. Menurut para praktisinya, puasa ini bertujuan untuk menguatkan sukma alias jiwa. Dengan berpuasa penuh seperti itu, diharapkan nafsu terhadap hal-hal keduniawian bisa sirna. Makanya puasa ini sendiri sering dibarengi dengan semedi. Tak hanya itu, puasa ngebleng konon juga sering dilakukan dengan tujuan untuk mengabulkan keinginan. 3. Puasa pati geni, tujuannya demi terkabulnya keinginan yang sangat besar. Tak hanya mutih dan ngebleng, puasa yang dipercaya bisa mengabulkan hajat adalah pati geni. Bahkan dikatakan pula jika pati geni ini ampuh untuk kabulnya hajat-hajat yang luar biasa besar. Secara teknis, puasa pati geni dan ngebleng ini hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan yang cukup ekstrim. Sama seperti ngebleng, puasa pati geni hitungan seharinya adalah 24 jam. Nah, yang unik dari puasa ini adalah si pelakunya tak boleh keluar dari kamar sampai seharian itu, bahkan untuk buang air. Di dalam kamar pun si pelaku pati geni juga dilarang untuk melakukan aktivitas apapun selain berdoa. 4. Puasa ngeluang, yaitu tujuannya untuk mendapatkan kesaktian. Puasa satu ini bisa dibilang cukup unik. Tidak hanya melakoni puasa seperti biasa, dalam salah satu rentetan ritualnya, si pelaku harus dikubur. Teknik menguburnya bukan seperti mayit yang dikubur, tapi lebih tepatnya dipendam sampai ke bagian tubuh tertentu. Cukup ekstrim ya puasa satu ini. Makanya puasa ini dipercaya akan mendatangkan hal besar. Salah satunya adalah dimampukan untuk menguasai berbagai jenis ilmu gaib tertentu. Puasa ini konon memiliki ujiannya. Jadi ketika dipendam, si pelaku biasanya akan didatangi oleh makhluk-makhluk gaib dan kemudian menakutinya. 5. Puasa weton. Ini tujuannya untuk proteksi diri terhadap kesialan. Dari sekian banyak puasa kejawen yang ada, weton adalah salah satu yang paling populer dilakukan. Puasa ini sendiri tidak dilakukan sering-sering karena hanya perlu dilakoni saat tiba hari ulang tahun saja, artinya pas wetonnya saja. Makanya kemudian dinamakan puasa weton. Puasa ini menurut ahlinya bisa dilakukan dengan 2 cara. Ada yang seperti puasa biasa, yaitu dari subuh sampai maghrib, ataupun hitungan 24 jam. Puasa ini sendiri dipercaya membawa manfaat besar. Salah satunya adalah sebagai antisial dari si pelakunya. Ada juga yang mengatakan puasa weton dapat membantu mengembalikan apa yang sudah hilang, entah harta ataupun sesuatu yang pernah dimilikinya itu.